toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 1 dalam kuliah Cyber Notari, mahasiswa Kenotariatan Universitas Udayana tahun ajaran 2020. Pada saat yang berbahagia ini, kami akan membahas dan memberikan informasi mengenai urgensi e-notari dalam era industri 4.0 yang beriringan dengan pandemi COVID-19. Dalam pendahuluannya, mengapa kami memilih pembahasan ini? Karena industri 4.0 atau revolusi industri keempat merupakan istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Industri 4.0 menggambarkan tren yang berkembang menuju otomasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses dalam industri manufaktur. Tentunya, penerapan industri ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas demi hajat hidup orang banyak. Pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk social distancing secara tak langsung memaksa masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam melakukan kegiatannya. Dalam kaitannya dengan revolusi industri 4.0, sebagai sumber daya manusia yang berintelektual secara tak langsung, dituntut untuk menciptakan suatu inovasi baru, terutama di bidang pelayanan publik, dan mengimplementasikannya dengan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, yang digunakan untuk mengefisiensi dan mengefektivitaskan jalannya pelayanan publik seiring dengan perkembangan masyarakat. Pelayanan publik salah satunya dilaksanakan oleh notaris. Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tujuannya adalah agar mampu menghadapi tantangan persaingan global pada era digital ini. Para notaris harus mampu memberikan kreativitas dalam membangun komunikasi untuk kliennya. Transformasi digital dapat pula diterapkan dalam kehidupan hukum berupa layanan notaris berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan cyber notari. Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Nah, kewenangan notaris ini merupakan kewenangan atributif yang sebagaimana tugas dan kewenangan seorang notaris di Indonesia diatur di dalam undang-undang khusus. Misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris ini telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tujuan pembuatan akta otentik oleh notaris ini adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para penghadapnya. Pelaksanaan kewenangan notaris ini di Indonesia masih bersifat konvensional, yang artinya dalam pembuatan akta ini antara notaris dan penghadapnya masih dilakukan secara tatap muka. Seperti penghadap datang ke kantor notaris menyatakan kehendaknya dan memberikan berkas-berkas yang diperlukan untuk pembuatan akta. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini diatur mengenai kewenangan lain seorang notaris, yakni berkaitan dengan cyber notari. Gagasan cyber notari ini merupakan konsep yang memanfaatkan teknologi dan informasi di dalam pelaksanaan kewenangan notaris. Nah, misalnya mendigitalisasi akta, menandatangani akta otentik secara elektronik, dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham di perusahaan menggunakan telekonferensi. Cyber notari yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini
hanya berkaitan dengan kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik. Nah, jadi kita lihat bahwa dalam pelaksanaannya cyber notari di Indonesia ini belum diimplementasikan dan belum ada regulasi atau aturan yang mengatur secara menyeluruh mengenai cyber notari. Sehingga dapat dikatakan Indonesia belum mengikuti perkembangan terhadap revolusi penerapan di bidang kenotariatan berbasis elektronik. Sehingga menurut kelompok kami perlu adanya atensi atau perhatian khusus dari berbagai pihak mengenai penerapan pelayanan notaris yang berbasis elektronik. Sehingga di dalam video ini kelompok kami akan membahas mengenai bagaimana urgensi e-notari dalam era revolusi atau era industri 4.0 yang beriringan dengan pandemi COVID-19. Mengenai urgensi kewenangan kenotariatan secara elektronik ini memang sempat dikemukakan dalam suatu international kongres yang diadakan oleh Latin Notary di tahun 2004 seperti itu. Nah, dalam kongres tersebut pembahasannya yaitu mengharapkan bahwa notaris harus membuka diri dengan mengakomodir perkembangan dan menyadari kemungkinan nantinya akan ada pembuatan akta otentik secara elektronik. Nah, hal ini secara tidak langsung menuntut para notaris agar bersiap diri untuk menghadapi transformasi digital, karena keterlibatan teknologi informasi, keterlibatan teknologi itu akan mempengaruhi dan memberikan kemudahan dari notaris dalam melakukan pekerjaannya. Nah, tentunya dalam pemanfaatan teknologi informasi ini harus dilakukan dengan hati-hati agar di kemudian hari bisa menciptakan suatu kepastian hukum bagi para pihak, kemudian kemanfaatan hukum, kemudian itikat baik yang ada di dalamnya juga harus diperhatikan. Nah, kemudian dalam pasal 15 UU JNP itu memang di sana diatur mengenai kewenangan notaris. Salah satunya berkaitan dalam hal cyber notari. Penjelasan pasal 15 ayat 3 itu berbunyi bahwa notaris juga memiliki kewenangan lain. Nah, kewenangan lain ini itu yang dimaksud adalah kewenangan dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik seperti itu. Nah, dalam ketentuan pasal ini penjelasan tidak ada diatur mengenai lebih lanjut mengenai mekanisme maupun keotentikan dari aktanya. Namun substansi dalam landasan hukum tersebut paling tidak sudah cukup mendelegasikan serta menyetujui perihal mengenai kewenangan notaris ini secara elektronik seperti itu. Nah, dalam pasal 7 angka 7 UU JNP itu juga sebenarnya sudah secara tegas menyatakan bahwa akta notaris ini dibuat oleh atau di hadapan notaris. Nah, frase atau kata di hadapan seperti itu seiring dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, frase di hadapan ini juga bisa diinterpretasikan
bisa diterjemahkan bahwa berhadapan ini tidak hanya berhadapan secara fisik seperti itu, tetapi bisa diinterpretasikan juga berhadapan secara virtual atau berhadapan seperti sekarang ini berhadapan dengan layar kaca seperti itu, saling berhadapan di layar kaca. Nah, hal ini seperti juga pernah dikemukakan oleh Edmond Makarim pada pertemuan rapat pleno Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan bahwa kehadiran atau penghadapan antara notaris dan penghadap yang dilakukan secara elektronik atau melalui video conference sama halnya merupakan sebagai berhadapan atau kehadiran secara fisik yang selama ini juga dipersepsikan. Karena pertemuan melalui video conference ini juga dilakukan secara live, real time seperti itu, antara para pihak dengan notaris. Nah, bertepatan langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilibatkan dalam pembuatan akta otentik. Berbagai keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh dengan diterapkannya cyber notari, yaitu yang pertama, tentunya dalam pelaksanaan tugas notaris dapat lebih cepat terselesaikan dan menghemat waktu. Yang kedua, pelaksanaan transaksi. Dalam membuat akte dapat dibuat hanya dengan dokumen elektronik saja dan para pihak tetap dapat menyelesaikan transaksi tersebut. Yang ketiga, meminimalisir pengeluaran biaya sebab tidak terkendala dengan transportasi dan biaya dapat diperhitungkan. Serta hal penting lainnya ialah pelayanan publik dapat diberikan dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan layanan secara konvensional, sehingga notaris dapat menghemat tenaga walaupun menangani banyak klien. Sedangkan akte otentik yang dibuat secara konvensional lebih membutuhkan banyak waktu dan biaya dibandingkan dengan pembuatan akte secara elektronik. Pada umumnya, pembuatan akte-akte oleh notaris memiliki rincian harga yang bervariasi, tidak mutlak, dan berbeda-beda. Hal ini tentunya terbatas pada biaya pembuatan akte yang diperlukan saja, serta belum termasuk biaya lainnya seperti transportasi ke berbagai tempat yang harus dikunjungi beberapa kali guna memperoleh pengesahan akte yang diperlukan. Namun, dalam hal pembuatan akte secara elektronik, maka akan meminimalisir pengeluaran biaya-biaya tersebut. Apabila kewenangan notaris dalam hal cyber notari dikaitkan dengan era revolusi industri 4.0 yang beriringan terhadap pandemi COVID-19, yaitu diberlakukannya physical distancing dan social distancing, maka pertemuan antara notaris dengan penghadap dapat digantikan dengan konferensi video secara elektronik dengan cara notaris dan para penghadap cukup membuka komputer dari lokasi masing-masing tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk pergi keluar. Hal ini tentu mempengaruhi efisiensi waktu yang dibutuhkan. Dengan adanya transformasi digital, semua akan lebih praktis dan menghemat waktu. Proses pembuatan akte oleh notaris secara konvensional seperti akte jual beli kurang lebih membutuhkan waktu 1 bulan hingga selesai pengurusan berkas. Namun, apabila pengurusan berkas dilakukan melalui media elektronik, maka akan lebih efektif dan efisien. Berkas yang dibutuhkan dapat diunggah melalui website resmi atau database yang selanjutnya dapat segera diproses. Dengan demikian, cyber notari tentu membawa banyak keuntungan untuk masyarakat, khususnya dalam pelayanan
kenotarisan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu urgensi e-notary apabila dikaitkan dengan era industri 4.0 dan ditambah dengan adanya pandemi COVID yang sekarang ini, yang tentunya diberlakukan physical distancing dan juga social distancing, maka pertemuan antara notaris dengan para penghadap dapat digantikan dengan konferensi video elektronik. Dengan cara notaris dan para penghadap cukup membuka komputer dari lokasi masing-masing tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk bertemu. Konsep cyber notary yang ada sekarang dimaknai sebatas pada sertifikasi transaksi secara elektronik. UUJN membuka peluang agar konsep cyber notary diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi harus ditegaskan apakah kewenangan cyber notary tersebut termasuk kewenangan pembuatan akta otentik atau tidak. Selanjutnya adapun saran dari kelompok kami yaitu dalam urgensi era industri 4.0 ini dan diperparah dengan pandemi COVID, maka peran cyber notary perlu ditambahkan, yaitu dengan merubah pasal 15 ayat 1 UUJN dan menambahkan kewenangan agar pembacaan akte dan tanda tangan diperbolehkan tanpa tatap muka dengan menggunakan teknologi-teknologi yang berkembang saat ini, yaitu video conference dan digital signature. Dengan cara tersebut, maka prosedur pembuatan akte dapat lebih efisien. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami dan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.